saya masih tidur, baby saya masih tidur, suami saya masih tidur. Tapi bisa gitu. melihat semuanya. Bisa lihat semuanya dan terbang, ninggalin atap rumah makin kecil kayak lagi lihat peta gitu. Terusnya sampai kawan awan, dan di situ saya yang kepikiran cuma satu. Saya mati, saya harus ketemu Tuhan. Saya belum ngampunin, dan yang keluar muka ibu itu. Oke, halo Ibu Levi. Halo Esther. Senang banget loh akhirnya hari ini ada kesempatan loh aku bisa ngobrol-ngobrol sama perempuan yang luar biasa. Oke. Hari ini tuh aku pengen banget nih gali lebih dalam lagi tentang kepemimpinan. Karena kan kita bisa lihat ya zaman sekarang ini rasanya tuh walaupun Kartini udah berjuang ya, tapi rasanya tetap ada aja orang-orang atau mungkin oknum-oknum tertentu ya yang membuat bahwa perempuan itu kayaknya gak cocok ya jadi pemimpin ya. Tapi aku pengen tanya langsung sama Ibu Levi, gimana sih tentang kepemimpinan perempuan dari sudut pandang Ibu? Well, seneng banget ya kita bisa ngobrol tentang kepemimpinan perempuan, especially kita perempuan. Bener banget, ini sangat relate untuk kita perempuan ya. Ya pertama-tama kita bersyukur ya kita jadi perempuan. Bener Maksudnya kita tahu bahwa Tuhan tuh punya rencana yang indah buat setiap kita gitu ya, kaum perempuan. Namun kita juga tahu ya bahwa banyak pemikiran bahwa perempuan itu tuh sebenarnya nggak bisa jadi pemimpin gitu ya. Perempuan itu dia di rumah aja, perempuan itu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah sekolah tinggi-tinggi katanya ya. Nanti ujung-ujungnya merit juga gitu kan gitu. Tapi mungkin dari pemikiran-pemikiran seperti itu yang udah tertanam, kita harus lurusin dulu gitu ya. Kita lurusin dulu bahwa Tuhan tuh sebenarnya juga mau kok kita memimpin. Bahkan mungkin yang namanya kepemimpinan itu nggak harus terlebih dahulu mimpin satu bidang yang besar ya, atau mimpin bisnis dulu, atau mimpin gereja dulu gitu ya. Tapi kita sebagai ibu rumah tangga gitu sebagai ibu rumah tangga yang mungkin cuma kerjaannya di rumah aja, kita tuh sebenarnya juga pemimpin loh gitu. Ya kan, kita mimpin anak-anak kita. Nah, kita tahu anak-anak zaman sekarang nggak mudah loh untuk dipimpin, ya dengan segala macam kemajuan zaman gitu ya. Tapi kalau kita bisa menjadi seorang ibu yang bisa membawa mereka berhasil jadi anak yang manis gitu ya, takut akan Tuhan, itu kan pemimpin juga gitu kan ya. Bayangin rumah tangga nggak ada ibunya misalnya gitu ya. Artinya kan anak-anak bisa liar atau segala macam. Di rumah juga ngurusin rumah nggak gampang loh. Makanya kan kalau kita lihat cerita bapak-bapak suruh tuker sehari aja jadi ibu-ibu, give up, menyerah gitu ya, nggak kuat gitu. Nah artinya kepemimpinan itu ya buat wanita gitu, it's good, kita bisa gitu ya. Maksudnya kita dipercayakan Tuhan untuk memimpin dari skala yang kecil. Kalau kita bisa juga dipercayakan untuk skala yang besar, tiap orang kan beda-beda gitu ya. Kenapa tidak gitu loh? Kita semua adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan izinkan ada gitu. Jadi buat saya ngelihat pemimpin wanita, wow, luar biasa do it, gitu, luar biasa, ayo maju terus gitu. Luar biasa banget. Dan saya tuh stalkerin nih ya Instagramnya. Bu Levi punya kayak perempuan kaya hati ya. Itu bisa diceritain sedikit perempuan kaya hati itu untuk seperti apa sih? Oke. Kenapa ada perempuan kaya hati ya? Karena gini, memang di dalam selama perjalanan pelayanan ketemu kan banyak perempuan-perempuan curhat-curhat masalahnya. Aduh, perempuan masalahnya banyak banget gitu ya. Entah masalah suami, masalah anak, masalah kehidupan lainnya. Kemudian dari pengalaman kehidupan itu, dan juga punya pengalaman juga dong, maksudnya sebagai hamba Tuhan juga kan kita nggak lepas juga dari masalah, tantangan gitu ya. Nah dari hal itu saya lihat ada ya wanita-wanita yang mereka itu tetap percaya, tetap luar biasa, tetapi kok banyak yang enggak gitu loh. Banyak yang gampang banget menyerah, punya mental pecundang gitu ya. Banyak wanita-wanita yang kayaknya rasanya memang hidupku gak berharga. Bahkan tidak sedikit tuh yang kepahitan, karena diselingkuhin suaminya ntar macem-macem lah sama mertua lah segala macam gitu. Dan mereka tuh jadi luka hati. Dan waktu mereka luka hati tuh mereka kayak akhirnya
kok jadi perempuan yang kalah gitu, yang akhirnya cuma pengen cepet-cepet kabur dari masalah, pengen keluar dari masalah, yang kayak udah deh. Nah di situ kayaknya Tuhan gerakan hati, yuk bikin ini satu komunitas perempuan kayak hati untuk memperkaya hati mereka gitu, untuk sharing, berbagi juga, menguatkan. Artinya setiap kita pasti akan kena masalah. Iya benar. Tapi yuk coba kita memiliki hati yang lebih kaya lagi di dalam Tuhan. Kita fight lebih lagi, kita lakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Udah deh jangan kepahitan deh gitu kan ya. Bener. Karena banyak banget orang kepahitan. Dan saya punya pengalaman pribadi ya. Gimana itu? Satu pengalaman gini, dulu sebelum menikah, ada seorang ibu-ibu nih gitu ya, ibu-ibu yang apa istilahnya, kayaknya dia tuh kepingin suami saya kan belum jadi suami ya, dia jodohin gitu sama orang lain gitu, sama temennya dia lah yang mungkin belum nikah, usianya udah cukup untuk menikah gitu. Nah jadi si ibu ini kalau ketemu saya tuh nggak suka gitu kan, karena kan dia punya keinginan ya untuk bisa ngejodohin gitu, untuk ngejodohin sama orang lain ya. Betul gitu. Pantesan. Nah sementara dia kan calon aku gitu kan maksudnya, tapi ya udahlah gitu ya. Aduh kok mau diambil gitu. Nah terus udah akhirnya kita jadi married. Kita jadi married. Nah ternyata si ibu ini makin nggak suka sama saya. Dia makin nggak suka sama saya karena gagal ya. Iya betul. Missionnya dia tidak tercapai, tidak accomplish gitu. Terus akhirnya apa yang terjadi? Setiap kali kita ketemu gitu, si ibu ini tuh kayak aduh pokoknya menyebalkan gitu loh, menyebalkan luar biasa. Dan perkataan-perkataannya dia juga ke saya, tindakannya dia ke saya, kalau saya ketemu saya hai gitu kan, selamat pagi bu atau apa gitu, dia kayak buang muka gitu kan. Iya jadi kayak nah lama-lama kayak aduh hati tuh kayak tahu firman Tuhan nih ya, nggak boleh sebel sama orang gitu, tapi secara kenyataan namanya setiap juga saat manusia berhadapan, ya. namanya juga manusia. Akhirnya tanpa saya sadari gitu, istilahnya ternyata luka hati ini bilangnya iya, udah ngampunin, tapi di dalam tuh sebenarnya sebel banget gitu, kayak sebel banget gitu. Terus udah gitu apa yang terjadi? Satu kali saya dapat mimpi dari Tuhan. Di dalam mimpinya saya kayak lagi tidur. Ada baby, saya lagi ada bayi, baru punya bayi, ada baby saya, setiap berapa jam kan bayi nangis kan, oe gitu ya. Terus jadi harus dikasih susu, minum gitu. Nah jadi beberapa kali, terus saya kebangun loh, kok rasanya pengen duduk gitu ya. Jadi duduk, kok rasanya pengen berdiri, enteng banget badan. Ya udah berdiri, terus loh pas udah berdiri rasanya kok enteng banget, pengen terbang. Terus terbang, pas terbang terus kayak di otak tuh keinget gini, yang terbang kan cuma orang mati ya, maksudnya kayak rohnya terbang gitu kan. Terus udah saya cepet-cepet ngeliat ke tempat tidur, dan bener saya masih tidur, baby saya masih tidur, suami saya masih tidur. Tapi bisa gitu. melihat semuanya. Bisa lihat semuanya dan terbang, ninggalin atap rumah makin kecil kayak lagi lihat peta gitu. Terusnya sampai kawan-awan, dan di situ saya yang kepikiran cuma satu. Saya mati, saya harus ketemu Tuhan. Saya belum ngampunin, dan yang keluar muka ibu itu, gitu. Jadi saya benci banget gitu. Saya kesel banget sama ibu itu. Saya nggak suka banget sampai kebayang bayinya itu. Terus udah saya sampai di dalam mimpi itu, saya tiba di awan-awan, seperti ada kayak malaikat di sebelah saya yang udah siap untuk membawa saya ketemu Tuhan gitu. Terus yang kayak saya begging gitu, saya mohon. Nggak, saya nggak mau mati sekarang, saya belum ngampunin gitu loh kata-katanya. Terus dia ngeliat ke sisi satu lagi, ke sisi kiri, awan-awan, keluar satu malaikat lagi. Jadi ada dua malaikat. Dan saya makin ketakutan, ngebayangin saya lagi mau ditarik. Terus Tuhan akan bilang, kamu udah tahu gak boleh membenci orang, kamu udah tahu gak boleh tidak mengampuni orang. Aku kan udah bilang gitu kan, kenapa kamu masih menyimpan kepahitan gitu. Udah takut gitu, ternyata puji Tuhannya malaikat itu narik tangan saya. Dan kemudian kayak kita turun tangga. Dan kemudian saya kayak balik ke badan saya dan tersadar gitu. Langsung nangis dan langsung bilang, Tuhan saya mau mengampuni, Tuhan saya mau mengampuni. Nah karena punya pengalaman pribadi itu, sejak itu saya sangat tidak mau menyimpan kepahitan gitu loh. Walaupun
tantangan, badai, ada orang-orang mungkin yang menyakiti hati saya, tapi selalu bilang sama Tuhan, Tuhan aku ampuni. Nah ini loh yang membuat pengalaman pribadi tentang bisa mengampuni dan ketika kita bikin satu keputusan untuk bisa mengampuni, aduh hidup jauh lebih enak. Orang tetap mau ngejahatin, orangnya belum berubah, orangnya masih dalam tanda kutip mungkin buat teman-teman perempuan juga yang banyak yang sharing, tapi suami saya masih begini, suami saya masih begitu. Yang penting kita tidak membenci, yang penting kita mengampuni. Itu dulu, betulin dulu hati kita gitu. Nah dari situ akhirnya terbentuklah perempuan kaya hati ini supaya hati kita kaya ya. Orang yang kaya itu kan dia bisa mewariskan sesuatu gitu ya, karena dia memiliki sesuatu. Orang dunia aja tahu kan, berlomba-lomba punya harta yang banyak. Jadi saya bilang ya udah, kita juga berlomba-lomba punya harta iman yang banyak. Itu yang bisa kita wariskan lewat kehidupan kita. Karena jadi ibu tuh berdampak besar. Iya benar. Iya kan? Bener. Apapun yang dilakukan itu ibu sama mamanya, kan anak lihat. Iya. Nggak jauh-jauh nanti anak jadi ngikutin gitu loh. Bener banget. Bayangin kalau yang kita turunin negatif, mau jadi apa anak-anak kita gitu kan? Apalagi yang lagi bermasalah keluarga gitu. Iya, jadi lewat kerinduan itu, Tuhan aku mau deh memperlengkapi kaum perempuan gitu ya, biar kita semua jadi wanita-wanitanya Tuhan yang bercahaya, yang gak gampang pahit, yang meresponi setiap masalah dalam kehidupan tuh positif gitu. Mungkin itu sulit ya kalau jadi kayak gitu ya, karena kayak segala hal itu banyak yang gak enaknya ya. Dan menurut aku untuk mempunyai hati yang mengampuni ya, jatuhnya wow luar biasa sih kalau sampai bisa gitu. Karena orang nyebelin tadi, lalu aduh Tuhan aku mau ngampuni, itu rasanya kayak sangat rohani gitu bawaannya ya, kesannya gitu. Tapi ternyata itu tuh bisa dilakukan ya. Bisa, iya. Ya kan, makanya kenapa kita selalu harus ingat kita pun dosanya banyak banget ya kan. Iya benar. Dan Tuhan Yesus ngampunin kita gitu istilahnya. Ya ampun, apakah kalau dosa kita nih coba Esther tulis dosanya gitu, bisa sepanjang hidup banyak berbuku tuh, biasanya lembar-lembar kan, tapi dia tuh Tuhan tuh kayak hapus gitu loh ya kan. Nah kita masih ngotot sama orang yang salah sama kita mungkin 100 kali dibandingin dengan 100 juta dosa yang kita bikin gitu kan. Istilahnya mudah tidak, saya akui tidak mudah, apalagi kalau lukanya dalam ya kan. Kalau udah dijahatinnya tuh sampai luar biasa, susah, nggak mudah. Tapi apakah bisa gitu. Karena keputusan dari kita. Tuhan akan tolong kita. Luar biasa. Jadi itu mengapa adanya perempuan kaya hati. Dan kalau saya tahu adalah Bu Levi itu juga jadi pastor ya di sebuah gereja ya. Nama gerejanya apa Ibu? New Jakarta Church. Nah tadi kita udah lihat tuh, dengar latar belakang dari adanya perempuan kaya hati. Tapi sekarang aku pengen tahu nih Bu, bisa diceritain ya gimana awal mula perjalanan Ibu sebagai pelayan Tuhan. Ya di gereja itu kan kita kebanyakan taunya bahwa pendeta-pendeta itu kebanyakan bapaknya gitu ya, maksudnya bapak-bapak gitu. Ini pas saya lihat, wah ini gembalanya seorang perempuan gitu. Dan dengan dunia pelayanan ini kan kita dituntut untuk, bukan dituntut ya jatuhnya ya, kayak walaupun kita kesel tapi tetap kayak ini pendeta nanti kok kayak gini orangnya ya, pendeta nanti bakal ada hal-hal seperti itu di luar sana gitu ya. Apalagi perempuan kan perasa ya Ibu ya, sensi banget gitu. Dan kata orang juga kalau nanti punya atasan jangan perempuan, yang laki-laki aja, soalnya perempuan mah nanti mudian kalau lagi mau gitu datang bulan katanya gitu. Banyak tuh yang kayak gitu. Tapi boleh ceritain gak sih pelayanannya awal mulanya gimana? Akhirnya full time ya berarti ya? Iya betul. Jadi dulu saya kuliah gak pernah kepikiran dong untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kemudian sampai kerja juga ya gak pernah kepikiran menjadi seorang hamba Tuhan. Singkat cerita saya menikah dengan suami saya yang juga dia tadinya juga gak pernah kepikiran untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi papa mertua saya itu pendeta gitu. Sehingga akhirnya setelah kita menikah, sebelum kita menikah berapa bulan, suami saya dapat panggilan Tuhan untuk melayani dia full time, jadi dia bersama membantu papahnya. Singkat kata saya masih kerja di sekuler, masih
panggilannya saat itu saya berpikir oh ya udah saya wanita karir gitu saya ada di karir saya gitu. Tapi ternyata 2 tahun kemudian setelah saya menikah, Tuhan panggil saya ternyata untuk juga full time melayani Tuhan di gereja gitu. Nah singkat cerita, kenapa bisa menjadi seorang pemimpin juga gitu. Saya awalnya kita gak tiba-tiba bisa jadi pemimpin juga gitu ya. Saya mendapatkan kesempatan gitu ya. Papa mertua saya memberikan kesempatan, kemudian suami saya memberikan kesempatan. Jadi mulai dari perkara-perkara kecil lah, dilatih pelan-pelan, dipercayakan ya udah nih, misalnya pimpin doa pagi dulu ya kan namanya juga memimpin kan, mulai dari yang kecil-kecil gitu ya. Atau ayo pimpin doa dengan ibu-ibu dulu gitu. Ya di awalnya juga sampai kayak ya kan, aduh apa aku bisa gitu kan. Udah biasa belum ngomong di depan umum gitu? Public Ngomong speaking di gitu? depan umum lumayan udah biasa, tapi kan bukan di dalam gereja gitu kan istilahnya. Karena kalau dalam gereja tuh lebih ke arah rohani ya, jadi ke arah rohani. Ada tema ya jatuhnya ya. Iya, dan kayaknya kita takut salah gitu kan jadinya kan. Jadinya kayak ya udah sampai jadi ada istilahnya, saya secara tidak langsung dapat kesempatan, dapat mentoring lah, pelatihan gitu ya. Udah bagus kok tadi ini gitu kan, segala macem. Jadi mulai sampai satu kali suami saya bilang, wah kamu bisa khotbah nih, kata dia. Saya bilang no, aduh enggak. Pokoknya hal yang paling menakutkan di muka bumi itu adalah berkhotbah di depan banyak orang. Betul, durasinya lama lagi ya. Durasinya lama, semua mata memandang kita. Iya benar, fokus. Kalau khotbahnya bagus, istilahnya gitu kan. Kalau khotbahnya misalnya membosankan, orang pada ngantuk. Jadi kayak no, it's not for me gitu. Saya nggak bisa deh depan orang banyak. Udah kemarin-kemarin cuma udah suruh doa depan 5 orang udah mau. Jangan tiba-tiba suruh ini gitu kan. Terus sudah nggak mau nolak, pokoknya nolak terus sampai apa yang terjadi, balik lagi Tuhan kasih mimpi, ini Tuhan kasih mimpi terus ya. Puji Tuhan ya, jadi kayak kita nggak usah bertanya-tanya, Tuhan langsung kayak ini dia gitu. Bener. Udah jadi saya bilang aduh Tuhan nggak mau, Tuhan aku nggak mau Tuhan, aduh aku takut banget gitu, nggak mau. Tuhan dikasih mimpi lagi, di dalam mimpinya juga sama, kayak lagi ada di dalam satu ibadah gereja, saya jadi jemaat, terus praise and worship, nyanyi, semua bersuka cita segala macam. Waktunya khotbah, mimbar itu nggak ada orang yang khotbah di situ. Dan Tuhan cuma bilang, Levi, kamu maju, katanya Tuhan gitu. Saya, no Tuhan, saya kabur, saya keluar. Di dalam mimpi pun masih bandel. Saya keluar dari ruangan itu, saya cuma ngintip dari jendela. Dan saya lihat, memang gak ada yang khotbah gitu. Dan sepertinya kayak Spirit Tuhan ada gitu dan berkata, masuk khotbah. Gak mau Tuhan, gak mau. Singkat cerita lagi, akhirnya seperti Tuhan bukakan gitu ya, mata saya. Kayak sama, itu kejadian mirip banget. Tuhan seperti angkat dulu, lihat dari atas, terus dia bilang, kamu lihat apa? Ya lihat jemaat gitu kan, banyak semuanya gitu ya. Terus dia bilang, enggak, kamu gak lihat seperti mata saya melihat gitu. Tuhan seperti ngomong gitu. Banyak sekalipun anak-anak udah di dalam gereja, tetapi mereka padam gitu, imannya padam gitu. Terus udah gitu, saya kebangun langsung, oke Tuhan, kalau Engkau yang suruh ya udah deh gitu. Jadi bilang sama suami, ya udah. Tapi khotbahnya untuk full timer gereja dulu ya, cuma untuk beberapa orang gitu. Udah, itu jatuhnya hari Jumat. Dari Senin udah persiapan, Selasa persiapan, udah takut sekali, udah sampai deg-degan. Kamisnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya percaya Engkau bisa bikin mujizat. Besok kan hari Jumat, Tuhan bikin hari Jumat hilang. Supaya langsung Sabtu ya Tuhan, aku gak mau khotbah Tuhan gitu ya. Terus sudah ternyata gak kejadian kan. Tetap harus bangun, tetap harus berhadapan dengan 4-5 orang yang saya harus khotbah di depan mereka. Terusnya sebelum khotbah masih doa lagi, Tuhan saya pingsan aja ya Tuhan, saya pingsan aja ya. Takutnya luar biasa. Jadi kalau saya lihat kepemimpinan itu ya mungkin ada orang yang memang sudah istilahnya kayak wah jago mimpin. Tapi kalau buat saya ada latihan, ada step by step kok, pelan-pelan gitu untuk bisa menjadi sampai saya ada sekarang gitu ya. Semuanya talenta, semuanya itu ya kita gali, kita pelan-pelan gali. Sampai 3 tahun yang lalu sih sebenarnya akhirnya suami saya bilang saya mau menyerahkan kepemimpinan gerejanya gitu.
kepada kamu gitu kan. Ya udah dari situ balik lagi tanya Tuhan, karena balik lagi sama ya kan, ini perempuan Tuhan gitu ya. Tapi intinya udah melihat penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan gitu, dilatih kecil-kecilan, dan Tuhan menyertai terus kok. Tuhan ada. Jadi saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan, saya bersyukur untuk pelatihan-pelatihan, dan yang penting adalah punya kemauan gitu. Benar. Ya ada niat, ada, bukan sesuatu yang harus ambisius. Wah, aku harus gini, enggak gitu kok. Berjalan aja ya. Berjalan aja. Banyak kita kan perempuan juga takut kan. Iya benar. Aduh takut, saya alamin kok dalam hidup saya. Aduh kalau bisa jangan deh, udah kalau enggak juga enggak apa-apa gitu kan. Benar. Tapi ya dapat kesempatan, pelatihan, dan keinginan membuat kita oke Tuhan gitu. Aku melangkah. Apalagi gitu. Bersama dengan Tuhan ya Bu ya. Yes. Pasti semuanya terbuka. Amin. Gitu. Berarti perjalanan pelayanannya udah kira-kira berapa tahun? Saya mulai memberikan hidup saya untuk Tuhan tahun 99, berarti 26 tahun. Wow. Panjang kan gitu kan, dengan segala macam. Makanya tadi saya bilang saya bisa ada seperti ada sekarang. Kalau ngelihat ke belakang, it's all about God gitu loh. Dan di lembah kekelaman ada Tuhan menyertai saya, di tengah badai yang terjadi dalam kehidupan ada Tuhan, di tengah puncak-puncak berkat gitu ya, ada Tuhan. Jadi ya udah, jika Allah ada di pihakku, siapa yang dapat menjadi lawanku, istilahnya kayak gitu. Betul banget, luar biasa sekali. Nah dari cerita ini ya, ini baru pembukaan teman-teman. Jadi pengen tahu nih, ada nggak sih sosok perempuan gitu Ibu yang menginspirasi gitu? Ada nggak? Oke. One of them is my mom. Wow, luar biasa ya. Balik lagi ya tadi ya, Ibu tuh bener-bener jadi seorang wanita gitu, bener-bener jadi panutan untuk anak-anak ya. Iya. Nah, itu yang saya lihat dari my mom gitu. Mama awalnya adalah seorang ibu rumah tangga, punya anak 5 loh. Wow, banyak. 5 kan banyak ya. Gitu ya. Kalau sekarang zaman sekarang anaknya mau berapa, 1 atau 2 udah maksimal gitu. Mama punya anak 5 dan mama bisa ngedidik anak-anaknya semua takut akan Tuhan. My mom itu benar-benar saya ngelihat dia seorang pejuang. Pokoknya she always want to give the best untuk anak-anaknya, nganterin kita, ngurusin kita semuanya, segala macam, ngurusin rumah, ngurusin papa. Makanya saya bilang pemimpin itu mungkin nggak harus ada di tempat-tempat yang luas atau yang ini ya. Di situ pun saya bisa lihat mama bisa memberikan kasihnya juga kepada kita gitu ya, berjuang. Jadi saya ngeliat mama amazing gitu. Sampai satu kali mama dapat kepercayaan waktu saya mungkin masih SD atau SMP. Mama itu punya catering karena jago masak. Ya, nah di situ saya juga lihat mama bisa mengatur tukang masaknya, ngatur kan anak buahnya ada banyak gitu kan, bisa ngatur semuanya gitu. Jadi kayak wow, my mom is amazing. Jadi sosok perempuan itu adalah mamah sendiri. Dan berharap juga ya wanita di luar sana juga someday punya anak, bisa sampai anaknya nanti bilang siapa wanita yang menginspirasi, mamahku gitu ya kan. Harus tuh jadi orang seperti itu tuh. Saya juga jadi termotivasi nih. Oke, dari perjalanan ini nih 26 tahun. 26 tahun melayani Tuhan sebagai perempuan yang mungkin di mata orang bisa gak sih gitu kan, dan sekarang menempati posisi atas ya dalam dunia kerohanian di dalam sebuah gereja gitu. Ada gak sih tantangan terbesar selain tadi takut sama diri sendiri, gak percaya diri mungkin dari orang lain, atau apapun yang dilihat gitu dari orang-orang jemaat atau apa, ada nggak hal yang mungkin mengganggu hati, semakin yakin bahwa aduh enggak deh kayaknya nggak mau gitu, selain dari diri sendiri gitu, gimana Ibu? Oke, puji Tuhannya, kalau saya pengalaman pribadi ya, puji Tuhannya tuh saya lihat sejak memimpin ya, aduh saya dapat support malah luar biasa gitu. Tuhan izinkan saya dikelilingi oleh orang-orang yang kasih support ya. You can do it, bisa ya. Bahkan support itu bukan cuma dari teman-teman perempuan, dari teman-teman pendeta yang pria-pria pun gitu ya. Liv, kamu bisa gitu, kamu bisa. Pendeta-pendeta yang usianya lebih tua dari saya bisa, apa yang bisa kita bantu misalnya gitu. Dari
pendeta-pendeta wanita juga yang lebih tua, yang istri-istri gembala, ibu-ibu gembala juga, mereka bilang ayo kalau ada apa-apa gak apa-apa bisa tanya sama kita gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman pribadi malah saya mendapatkan justru lebih banyak support, lebih banyak support, lebih banyak dukungan untuk bisa ngelit, untuk bisa memimpin gitu ya. Sehingga waktu ngelihat, aduh Tuhan sekarang ya aku harus mimpin nih ya, gitu ya. Tantangannya nggak sedikit, tantangannya juga banyak gitu ya. Sekali. Tapi puji Tuhannya karena ada di dalam lingkungan yang positif, banyak yang support. Puji Tuhan. Jadi menjadi lebih ringan lah, menjadi lebih mudah menjalankan ini. Jadi nggak stres banget ya. Apalagi kalau misalnya gak punya pengalaman tapi terjun langsung di dalamnya, kayaknya butuh effort lebih ya. Betul. Pelajarannya kayaknya praktek langsung berarti jatuhnya ya Ibu ya. Praktek langsung bareng sama suami dan dibantu juga sama mertua. Iya, di awal-awal betul seperti itu. Tapi akhirnya sekarang bisa sendiri nyiapin segala, udah pengalamannya udah 20 sekian tahun soalnya teman-teman. Iya, masih terus belajar lah, masih terus belajar. Makanya karena pertama gini, kita juga harus saya menyadari bahwa saya masih sangat cetek ya dalam ilmu pengetahuan kepemimpinan. Nah, along the way, waktu kita lihat mundur ke belakang, ya puji Tuhannya ikut seminar kepemimpinan dari pemimpin-pemimpin gereja yang luar biasa, kemudian belajar dari buku-buku segala macam, itu kan nambah banget ya, nambah. Pemimpin yang baik itu seperti begini. Jadi ya mungkin salah satu juga bisa kita lakukan kalau saat ini kita dipercayakan untuk memimpin walaupun skalanya kecil gitu ya. Ya kita harus menambah pengetahuan, kita harus belajar ya, karena dengan belajar kita akan growing kan lebih lagi gitu ya. Banget. Dan juga beruntung banget kalau kita punya mentor gitu ya. Kita bisa sharing, bisa tanya. Istilahnya mentor saya, orang tua rohani saya ini adalah orang yang usianya sudah jauh lebih tua dari saya dan pengalamannya udah jauh lebih betul. Istilahnya saya baru masuk ke badai yang ukurannya segini, mereka udah badainya besar. Jadi yang kayak bisa sharing ke mereka dan mereka bisa dengan kebijaksanaan mereka menambahkan wawasan gitu. Wow, luar biasa sekali. Tapi tadi kan kita udah tahu nih bahwa tantangan terbesarnya tuh ya jatuhnya nggak ada ya, karena didukung, disupport gitu kan sama lingkungan. Tapi pernah nggak sih Bu ngalamin yang namanya diraguin karena gender? Mungkin bukan di lingkungan gereja mungkin ya, ada mungkin di lingkungan lain yang melihat, wah seperti ini ya, kok perempuan bla 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 gitu. Pernah gak sih ngalamin gitu? Kalau pengalaman pribadi, makanya balik lagi kalau pribadi aja ya. Betul. Puji Tuhannya tuh enggak, makanya saya bilang puji Tuhannya enggak. Waktu pertama masuk ke dalam pelayanan, papa mertua saya kasih kesempatan, suami saya kasih kesempatan, di sinode kami, di sinode saya, sinode GBI kasih kesempatan gitu. Jadi yang kayak pengalaman pribadi ini benar-benar kayak aduh, I'm so blessed gitu. Tapi secara umum kalau kita lihat kan memang banyak ya mungkin kaum perempuan yang mereka nggak mendapatkan support dan nggak mendapatkan kesempatan, bahkan dianggap kayak direndahkan lah, emang bisa gitu ya. Nggak usah jauh-jauh deh, saya pernah pergi ya ini dulu sama temen-temen waktu zaman SMA lah misalnya, kita naik mobil rame-rame terus ada mobil kayak susah jalannya parkirnya, temen saya yang cowok bilang gini, pasti cewek perempuan. Kayak kenapa sih kita perempuan kok jadi disalahin gitu. Nah kayak gitu-gitu kan terjadi banyak, even sampai hari ini gitu. Kayaknya perempuan tuh nggak dianggap gitu ya, second class segala macam. Nah ini dia, kalau memang kita menghadapi itu, misalnya kalau kita memang menghadapi situasi seperti itu, sebenarnya satu hal yang bisa kita lakukan adalah ya kita buktikan aja gitu. Maksudnya ya udah buktikan. Waktu kita memberikan bukti, artinya gini, aku adalah seorang ibu rumah tangga, tapi lihat dong, aku jadi ibu rumah tangga yang terbaik. Aku menjadi ibu yang mendidik anak-anak. Kita buktikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan. Waktu kita dipercayakan jadi ibu rumah tangga, rumah juga rapi, ya kan? Karena suami udah kerja seharian, pulang ke rumah, yang dia kepengen ketemu kan suasana yang nyaman di dalam rumah, gitu kan? Kita bisa ngatur keuangan, ya kan? Suami kasih uang bulanan, pas-pasan misalnya gitu ya. Tapi kita bisa tunjukkan, I can manage, aku bisa ngatur, ya kan? Mengatur itu kan tugas seorang pemimpin gitu ya, dia mengatur.
Nah, waktu kita mulai buktikan gitu ya, dengan hal-hal seperti itu, sekalipun mungkin kita belum dapat kesempatan, kita direndahkan, kita diremehkan, tapi bangun aja dari diri kita sendiri gitu. Karena waktu kita membangun hal seperti itu satu saat pasti akan berbicara gitu loh. Itu akan menjadi pembuktian yang akan berbicara kelak. Sehingga ketika kesempatannya datang, ketika mungkin di tempat ini kita diremehkan, tapi satu-satu Tuhan buka jalan, ya kan? Hal-hal baik yang udah kita lakukan itu pasti akan berbicara. Betul. Apalagi jadi ibu rumah tangga itu kerjanya 24 jam ya berarti ya, hitungnya ya. Bener. Berarti ibu-ibu di luar sana jangan khawatir. Karena ya pengalaman kita sangat luar biasa banyak gitu ya. Benar. Kalau bisa melakukan segala hal ibu-ibu itu. Saya juga kalau ngeliat mama gitu ya kayak wow, dia udah capek kerja juga masih harus ngurusin rumah tangga gitu. Harus masak, beresin rumah, ngatur uang, bener, gimana caranya biar bisa cukup ya. Dengan pendapatan yang ada berapapun itu gitu. Luar biasa sekali loh kalau ngobrolin tentang perempuan ini bener-bener kayak dek gitu. Karena kita harus bangga loh jadi perempuan. Kita harus bangga jadi perempuan, kita harus bersyukur sama Tuhan kita jadi perempuan gitu loh. Jadi wow, ya apapun yang Tuhan percayakan sekarang gitu, maksudnya ada porsi kita masing-masing beda-beda kok. Ya kita bicara mungkin saat ini karena saya ada di dalam posisi Tuhan izinkan saya memimpin sesuatu yang lebih besar dari sekedar sebagai ibu rumah tangga. Tetapi buat kita yang masih sebagai ibu rumah tangga, bersyukurlah gitu kan. Atau mungkin ada ibu-ibu menjadi pendamping, bapaknya yang jadi pemimpin. Tapi sebagai istri yang bisa mendampingi seorang suami, mendampingi suami pendeta, hamba Tuhan yang jadwalnya banyak, yang keliling-keliling, atau suami bisnismen ya kan segala macam. Kita juga harus bangga loh. Maksudnya kita nggak harus tampil mungkin seperti suami kita gitu, tetapi kita di belakang layar. Kita support, kita persiapkan, kita menjadi pendamping yang luar biasa bagi dia. Kita positif ya, kita nggak menggerogoti dia gitu. Justru kita membantu mengangkat dia. Itu kan keren banget gitu loh. Kita awesome banget, bersyukur banget gitu. Bisa melakukan banyak sekali hal gitu ya kalau jadi perempuan itu. Apalagi zaman sekarang tuh, di generasi sekarang ini lagi viral-viralnya tentang seorang istri versus suami gitu. Jadi kayak pernah dengar gak ibu tentang istri itu disebutnya selalu jadi bayang-bayang suami. Dan itu tuh jadi membuat para istri tuh ngerasa, aduh kok kayak gini banget ya, jadi cewek yang udah sakit tiap bulan gitu kan ya kita tuh ya. Dan katanya menurut penelitian ternyata perempuan itu hari normalnya cuma 2 hari, sisanya tentang hormon, drama gitu. Jadi mungkin jadi di luar sana tuh para perempuan tuh berpikir, aduh kenapa ya saya jadi perempuan. Tapi ya harus ini pengingat juga untuk kita bahwa jadi perempuan itu hal yang luar biasa. Kita harus bersyukur ya jadi perempuan gitu. Dan satu hal nih aku mau tanya nih, dari segala kepemimpinan ya tadi perempuan kaya hati, lalu di gereja juga, gimana sih peran kasih empati, terus ketegasan nih, seimbang dalam gaya kepemimpinan seorang perempuan. Karena kan beda ya, pasti ya, gaya kepemimpinan seorang laki-laki sama seorang perempuan. Ada perbedaan gak sih? Dan apa yang dilakukan gitu? Ya pasti ada perbedaan ya, karena kalau laki-laki itu kan lebih logis gitu ya, maksudnya dia lebih, ini datanya, ya kan? Ini which is bagus banget gitu. Dan bukan berarti kita wanita juga nggak memakai logika kita juga pakai, cuma mungkin porsinya tidak seperti pria mungkin yang lebih besar porsinya. Tetapi puji Tuhannya kita memiliki sesuatu yang mungkin porsi kita lebih besar, yaitu di bidang apa? Empati, ya kan? Di bidang kita lebih yang kayak lemah lembut gitu, lebih sepertinya penuh kasih. Kalau kepemimpinan pria kan biasanya sering tak misalnya kayak gitu. Kalau kita kan mungkin, nah ini tuh yang menjadi kekuatan kita sebenarnya. Menjadi kekuatan kita di samping ketegasan sebagai seorang pemimpin, kita bisa padukan itu dengan kasih, dengan empati kita, sehingga hasilnya kita percaya akan jauh lebih baik. Kadangkala sesuatu yang tak langsung melukai hati banyak orang gitu kan. Tetapi waktu kita bisa panggil dulu, kita bicarakan dulu. Tapi kita juga tahu regulasinya segini, tetap ada boundariesnya, tetap ada ketegasan kita. Kan orang bisa
tidak menjadi sakit hati, bisa mengurangi lah, bisa mengurangi segi-segi sakit hati atau mengurangi orang-orang yang keras seperti begitu gitu. Jadi saya ngelihat, wah kita gunakan yuk apa yang Tuhan kasih kelebihan dalam diri kita. Terutama juga kita punya radar loh, perempuan itu punya radar yang yang kayaknya pria radarnya tidak sehebat kita ya. Makanya saya ketemu teman-teman saya yang suaminya pengusaha-pengusaha, itu rata-rata suaminya ketemu dengan partner baru misalnya gitu, istrinya bisa bilang kayaknya enggak deh, sama dia aku kayaknya enggak deh, there is something deh gitu. Suaminya enggak, baik-baik aja kok, dia keren kok segala macam. Ujung-ujung bener, ternyata ya kan istrinya bilang tuh kan, I told you gitu kan istilahnya. Nah gitu ya biasanya. Gitu. Jadi ya kita gunakan sesuatu yang Tuhan udah taruh dalam hidup kita sebagai kelebihan, ya kita pakai itu sehingga kita kombinasi, dan saya percaya kepemimpinan kita sebagai kaum perempuan bisa amazing gitu, bisa lebih bersinar. Betul. Dan tadi kita udah bahas sebelumnya tentang komunitas komunitas perempuan kayak hati. Betul. Pengen tahu nih visi utamanya gitu. Dan biasanya komunitas ini tuh perempuan kayak hati itu kumpul gitu atau gimana ya Bu? Oke, jadi komunitas perempuan kayak hati kita punya grupnya sendiri gitu ya. Jadi siapa aja boleh bergabung di dalam grup kita, grup WhatsApp. Dari seluruh Indonesia bisa dari seluruh berarti Indonesia, dari mana aja. Tapi ini memang cuma one way. Artinya cuma dari kita. Kayak broadcast channel gitu ya? Ya, seperti gitu. Kita mungkin kasih tahu atau kita pokoknya berita-berita terkini lah ya. Kita lakukan lewat itu, karena kalau semuanya dibuka, wah bisa tangting-tangting ya. Gitu. Kemudian kita mengadakan pertemuan onsite, buat saat ini masih dilakukan di Jakarta gitu ya. Kemudian kita melakukan pertemuan online juga, kelas-kelas online. Jadi di kelas online kita kasih tahu ke mereka, oke, kita ketemu ya, ada kelas nanti malam kayak gitu. Jadi di kelas itu kita memperlengkapi kaum perempuan-perempuan ini untuk mereka ikutan bergabung lewat online ya. Jadi mereka terima masukan-masukan yang baik lah, pelajaran-pelajaran baik. Kita juga punya Instagramnya yang kita kasih kayak pelajaran lewat situ, quote-quote yang membangun, atau cuplikan-cuplikan khotbah, atau pesan-pesan yang membangun kaum wanita. Itu yang kita lakukan. Pengen tahu nih visi utamanya dalam garis besar ya tentang perempuan kaya hati ini itu seperti apa? Kerinduan kita adalah untuk membangun kaum perempuan yang punya hati yang kaya ya. Kaya hatinya ini bukan kaya harta gitu ya, tapi kekayaan hati di mana mereka bisa mewariskan kepada orang sekitarnya, anak-anaknya, keturunannya, yaitu warisan kekayaan iman lah, punya semua yang berhubungan dengan roh takut akan Tuhan. Itu visinya. Jadi makanya kita isi hati mereka, kita perkaya dengan sesuatu yang berhubungan dengan selalu fokusnya kepada Tuhan, supaya mereka bisa mewariskan juga kan. Ini perbendaharaannya ya, apa yang keluar dari sini kan. Jadi mereka waktu menghadapi anak, menghadapi suami, mereka bisa mengeluarkan itu tuh yang namanya kekayaan hati mereka untuk diwariskan. Karena balik lagi, perempuan itu berdampak, sangat berdampak. Mama itu membawa dampak besar untuk keluarga. Mamanya sukacita masuk ke dalam rumah, satu rumah jadi sukacita, ya kan? Mamanya positif masuk ke dalam rumah, satu rumah bisa istilahnya jadi positif. Tapi kalau mamanya komplainer, ntar anaknya nggak jauh-jauh komplain. Mamanya negatif, nggak jauh-jauh anaknya jadi negatif. Jadi itu kerinduan kita, mereka bisa warisin yang baik. Luar biasa sekali loh. Dan aku pengen nanya nih yang terakhir nih, apa sih harapan Ibu Levi sendiri untuk generasi perempuan muda ya, yang sekarang lagi di fase-fase yang mungkin jadi nggak tahu tentang diri sendiri, kayak mempertanyakan kenapa saya seperti ini gitu dengan kehidupan perempuan yang rasanya tuh segala hal kecil juga jadi suatu hal yang mengganjal di perasaan ini gitu ya. Dan gimana caranya supaya perempuan-perempuan ini cara berpikirnya, untuk kan berarti semuanya tentang mindset ya. Dan boleh kasih tahu ke teman-teman apa harapannya untuk perempuan-perempuan di luar sana? Oke, tentu saja harapannya adalah kita seorang perempuan itu bukan istilahnya kelas 2 gitu ya. Tuhan ciptakan kita berharga, kita mulia di hadapan Tuhan. Jadi kita harus sadari itu dulu gitu ya, kepada diri kita sendiri, bahwa aku
diciptakan Tuhan itu aku dahsyat, aku amazing gitu ya. Sehingga dengan menyadari hal ini kita nggak akan istilahnya gampang bingung dalam kehidupan. Kita udah sadar siapa diri kita, dan aku diciptakan Tuhan karena Tuhan punya panggilan tertentu dalam hidupku supaya aku bisa jadi berkat. Kan tiap kita beda-beda. Mungkin ada yang bisa jadi seorang istri yang baik, ya kan? Kita bisa menjadi seorang pengusaha yang luar biasa, bisa menjadi wanita karir, apapun juga panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita approach, kita jalani gitu ya, bersama dengan Tuhan, dengan keyakinan bahwa kita berharga, kita luar biasa di mata Tuhan, gitu. Jadi jangan kayak aduh ini lagi ya, aku luar biasa kok, gitu, aku luar biasa. Ini buat perempuan-perempuan nih ya. Tapi ada nggak pesan khusus untuk para lelaki yang menonton ini gitu? Buat nanti gimana untuk menghadapi perempuan, atau mungkin ada suatu hal, satu kalimat mungkin yang bisa Ibu Levi sampaikan untuk para laki-laki juga, para pria? Adakah? Ya, kalau buat para pria, ya kita berharap para pria bisa melihat wanita itu ya benar-benar penolong loh. Wanita ini penolong aku gitu ya. Kalau para pria ngerti bahwa wanita ini penolongnya, pasti para pria pun akan memperlakukan wanita berbeda gitu ya. Jadi ayo bapak-bapak lebih sayang sama istrinya gitu ya. Pria-pria gitu ya, hargai kaum wanita lebih lagi, karena percayalah satu saat seorang pria pasti butuh wanita. Kita bapak-bapak ya kan, nggak selamanya kita sehat. Misalnya satu saat Tuhan izinkan kena sakit penyakit, yang ngerawat nggak jauh-jauh wanita, karena sang wanita penolong gitu kan. Apapun dalam kehidupan gitu ya, pria butuh wanita kok. Jadi hargai wanita. Betul. Wanita jangan berkecil hati, pria juga harus menghargai satu sama lain ya. Dan obrolan kita ini benar-benar membuka mata dan hati loh. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Levi Supit udah hadir hari ini. Waktunya walaupun di tengah kesibukan masih mau loh ngobrol sama kita dan memberikan banyak insight-insight yang baik buat kita. Dan semoga makin banyak perempuan yang terinspirasi lewat pelayanan dan perjalanan hidup Ibu Levi Supit. Terima kasih banyak. Sama-sama, I'm so honored bisa ada di sini. Terima kasih boleh punya kesempatan untuk ngobrol. So blessed. Thank you Esther. Thank you so much. God bless you. God bless.